COVID. Bagaimana orang sedunia bisa dibohongin tentang COVID itu? Bagaimana seluruh dunia bisa divaksin tanpa tahu apa itu yang dimasukkan dalam tubuhnya? Dan sekarang penelitian-penelitian menunjukkan betapa ngerinya akibat dari booster yang mereka berikan. Baru hari Kamis kemarin Pfizer dengan apa itu Moderna mengajukan izin pada FDA untuk membuat vaksin lagi Omicron yang ada XBB-nya, apa XBB R apa-apa. Artinya mereka akan membuat penyakit lagi. Nah, seperti itu. Kalau kita terus seperti ini, kapan kita mau selamat? Bapak-bapak, kita harus berhenti untuk bersangka baik tata cara di negara ini. Kita harus mencari jalan dengan cerdas, mencari jalan keluar dengan cerdas. Kalau menurut saya, ya harus ada revolusi konstitusi tanpa ampun. Nggak bisa lagi dengan 2002. Amandemen itu tidak bisa, kita harus kembali ke UUD 45 18 Agustus. Itu yang perlu dipikirkan. Yang itu yang harus kita janganlah kita nanti BPJS kita betulkan, nggak akan bisa betul. Lahirnya sudah tidak betul. Dan itu proksi. BPJS itu bukan untuk kesehatan rakyat, tapi untuk mengumpulkan dana dari rakyat kecil yang akhirnya dibawa oleh pemodal. Bapak-bapak kan nggak tahu kalau uang BPJS itu yang masuk ke bank itu di bawah OJK, dan dari bawah OJK orang-orang tertentu pinjam, apa dikembalikan apa tidak tahu. Nah, bayangkan saja, saya itu betul-betul untung saya berjuang bukan karena saya supaya dikenal atau apa, enggak, saya berjuang karena Allah. Karena saya menjadi Menteri Kesehatan juga karena Allah. Saya bukan orang partai, bukan orang apa-apa, tiba-tiba disuruh jadi menteri dalam 2 jam. Nah, saya menolak berkali-kali tapi dipaksa oleh Pak SBY yang selama ini tidak pernah saya kenal. Nah, saya menganggap itu dari Tuhan. Maka saya tidak pernah berani keluar dari koridor yang Tuhan atur. Nah, itu bayangkan saja, saya ini melawan WHO. Saya menyetop flu burung. Flu burung itu yang bikin flu burung sama yang bikin COVID sama. Bahkan flu burung itu lebih ganas. Dalam 1 hari, 2 hari meninggal. Dan kemudian saya tahu bahwa WHO bohong. Saya membuktikannya dengan riset sendiri. Profesor-profesor saya kumpulkan, buktikan bahwa ini. Mereka mengatakan human to human transmission. Saya mengatakan tidak, ini buktinya virus saya tidak mempunyai reseptor human to human. Mereka mundur. Mereka mengatakan bahwa orang itu mati karena ketularan ayam yang mati. Saya membuktikan ayam yang mati dan orang yang mati tidak ada hubungannya. Virus yang ada di ayam tidak akan mengganggu orang. Mereka mundur. Maka kalau bapak-bapak lihat grafiknya flu burung itu begini tuh, tidak begini kayak COVID. Begitu hilang. Mereka saya kalahkan dengan politik transparansi. Begitu hebatnya keberhasilan itu di luar, dan saya tahu bahwa ada sesuatu yang berbahaya di negeri saya, yaitu Namru saya tutup, Pak. Dan saya baru tahu kira-kira 5 bulan yang lalu bahwa saya satu-satunya orang di dunia yang berani nutup laboratorium biologi Amerika di negaranya. Mestinya pemerintah belajar ketika ada, tapi ternyata saya malah masuk penjara. Padahal saya tidak menyerang pemerintah loh. Saya menyerang penjajah, tapi saya di penjara. Dengan tentu saja dengan caranya, dengan fitnah, dengan apa. Saya di penjara 4 tahun, Pak. Tapi ya nggak apa-apa. Saya berpikir
barangkali tidak ada yang mau mengerjakan pekerjaan itu kalau saya tidak di penjara. Betapa ngerinya kalau Namru itu masih ada dan kemudian ada COVID, kita lebih parah dari Wuhan. Tapi rakyat nggak tahu kalau itu saya selamatkan, saya sampai sembunyi-sembunyi, saya sampai diselamatkan oleh BIN, diberi pengawal sniper segala macam, karena waktu itu saya sangat berbahaya dan artinya saya menaruh nyawa saya untuk bangsa dan negara saya. Nah itu, tapi saya di penjara, artinya ada apa ini negara saya? Tapi saya sudah tahu persis, dan bahkan pada waktu di penjara teman-teman saya dari luar pada nengok, dan saya tahu siapa yang memenjara saya, dan saya pasrah pada Allah. Allah selalu mempunyai rencana sendiri, dan alhamdulillah saya masih hidup sekarang, masih bisa bicara di sini, dan Allah barangkali tularkan itu semangat. Amin. Kedaulatan itu, tularkan itu semangat yang tidak takut dengan siapapun, dan tolong jangan percaya non sewu Bapak ekonom. Izin Pak ekonom. Bapak buat Pak izin Pak. Nuwun sewu, aku baru mau ngomong sama Pak. Nuwun sewu, angka-angka itu saya dari dulu tidak pernah percaya. Angka-angka itu dari BPS, kadang saya kan di sidang kabinet. Misalkan angka itu tidak begitu bagus, presidennya, mbok jangan begitu, tolong diturunin sedikit. Saya selalu berantem itu. Kemudian saya karena membuat Jamkesmas, saya maunya rakyat miskin semua tercover. Waktu itu yang saya cover baru 86 juta. Lah, saya dimarahin sama Menteri Keuangan. Bu Menkes itu senengannya lebih banyak orang miskin, padahal itu real. Ini saya dapat catatan itu dari ibu-ibu PKK yang tahu. Bu PKK itu ngangon 10 orang, mana yang miskin banget, mana yang tidak, dia apal banget. Nah itu betul-betul angka yang real. Tapi kalau menurut Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan cuma 36 juta, saya 86 juta. Akhirnya Pak SBY dengan bijaknya, ya sudah, yang lainnya niar miskin. Nirpur. Nah itu jalan. Tapi saya terima kasih bahwa dia tidak, ya kita nurut ke Departemen Keuangan dong, enggak. Nah angka itu seenaknya menurut kemauan mereka, tujuan mereka. Bappenas itu yang ngatur uang itu bukan kayak kita Pak, kulitnya orang-orang asing. Yang kita hanya template saja. Dan lucunya, saya heran banget. Saya dari kecil diajarin ibu saya, kalau kamu punya pendapat 10.000, tabunglah yang 2.000 atau 3.000. Yang lain kamu pakai, yang ditabung. Ini untuk nanti kalau untuk apa-apa misalkan gitu. Ternyata itu konsep yang sangat dibenci oleh penjajah kita. Duit kok ditabung itu berhenti katanya, mengganggu pengelolaan keuangan dunia. Nah, yang namanya APBN itu selalu sekarang 1.000, tahun depan harus 1.200, tahun depan lagi harus 1.400. Tidak peduli berapa pendapatan kita. Jadi kita harus utangnya harus nambah terus. Lucu toh, lewat belanja kok berdasarkan habisnya belanja, bukan hasilnya pendapatan. Mau pendapatannya 1 triliun, ya belanjanya 800 triliun gitu. Nggak boleh. Harus utang 2 triliun, harus utang. Itulah mengapa kita hutang. Dan hutang itu sudah ditancapkan dari tahun 70. Jadi nggak bisa marah-marah di hari sekarang. Nah itu bisanya berubah ya dengan revolusi. Karena tanpa revolusi kita tidak mengejar antara perubahan dan bukan perubahan. Sekarang banyak sekali perubahan, ada presiden yang ini perubahan, apa benar dia tahu apa yang harus dirubah? Dia nggak tahu. Siapa tahu? Karena yang tahu pasti tidak akan bisa
berenang sampai di situ. Dan inilah, kalau kita tidak siap, ya kita harus siap, mau nggak mau. Kalau kita memang pengen berubah, rubahlah itu. Kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 1945 yang asli. Nggak ada jalan lain, tidak ada. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri. Jadi beliau diminta menjelaskan revolusi tadi. Ya. Silakan. Satu, tentang revolusi. Revolusi itu tidak harus berdarah-darah. Kita pernah revolusi tapi Anda semua tidak merasa, yaitu berubahnya Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang 2002. Anda tidak merasakan? Itu revolusi. Undang-Undang Dasar 45 yang digelar untuk kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemudian berubah menjadi karpet merah untuk oligarki. Nah, oligarkinya bermuncul setelah sekian puluh tahun baru muncul. Itu kita nggak terasa itu revolusi itu.